saya mencoba mengolah untuk dibikin instan maupun celup untuk memudahkan proses penyajiannya. Dengan adanya herbal ini kita minum, otomatis yang badan kita kurang sehat meriang menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inside Kaltim di segmen Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Masih bersama saya, Intan. Hari ini agaknya cuaca kurang mendukung gitu ya. Agak mendung-mendung hujan gimana gitu ya. Tapi tidak mematahkan semangat kita untuk tetap memberikan informasi-informasi menarik tentunya gitu ya. Hari ini juga saya tidak sendirian, sudah ditemani oleh Mbak Yafa di sini. Gimana kabarnya Mbak Yafa? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam pagi gitu ya. Jadi for your information, Mbak Yafa ini adalah owner dari Rempah Sakti. Ya, Rempah-Rempah Sakti. Nanti kita akan bahas mengenai produk-produknya yang sudah terpampang nyata di hadapan kita ini gitu ya. Tapi sebelum itu kita akan ngobrol-ngobrol dulu gitu ya. Mbak asli orang sini kah? Ya, saya aslinya dari Jawa Barat Pangandaran, cuma besar di Yogyakarta. Aslinya Jawa Barat, ternyata Baraya. Ya. Abdi juga dari Jawa Barat, saya juga dari Jawa Barat. Berarti besar di Jogja tapi. Ya, besar di Jogja semua keluarga. Sejak kapan berarti mulai merantau ke di Samarinda itu mulai merantau tahun 2020. Tahun 2000 ya. 2010, maaf. Tahun 2010, ya. 13 tahun yang lalu ya, berarti. Betul. Dengan suami kan? Iya, ikut suami, kebetulan suami orang sini. Oh, suaminya orang sini, ya, akhirnya ikut merantau ke sini gitu ya. Tapi masih sering mudik ke sana? Iya, setiap hari raya kami mudik pulang kampung, kumpul bersama keluarga. Setiap tahun berarti ya, masih sering ngumpul-ngumpul ke sana gitu ya. Lalu gimana nih ceritanya kok tiba-tiba bisa terjun ke dunia bisnis teh herbal berarti ya? Betul. Kebetulan kami mulai tahun 2017 saya tinggal di perumahan Artas Bukit Temindung Indah, Jalan Damanhuri, Blok BW nomor 19. Waktu itu ada kegiatan lomba dasawisma yang diadakan dari Pemkot Samarinda tingkat kota, yaitu terdiri dari 10 kecamatan. Nah, dari olahan tanaman toga itu dari panitia diminta untuk olahan untuk makanan atau minuman. Nah, kemudian saya sendiri punya ide untuk membuat minuman herbal yang awalnya minuman ini jamu godokan yang langsung minum. Awalnya jamu godokan gitu ya? Seperti itu. Di mana bahan bakunya mudah didapat, ada lingkungan kita. Seperti ini ya, awalnya produk wedang rempah kemangi. Awalnya wedang rempah kemangi, berarti betul. Berawal dari mengikuti lomba itu? Ya, betul. Dari mulai lomba dasawisma tanaman toga, kemudian naik ke PHBS, sampai kita lomba tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Alhamdulillah di tingkat nasional kami masuk 10 besar, tingkat provinsi kami juara 1 seperti itu. Wah, luar biasa. Berarti dari yang awalnya ikut lomba-lomba seperti itu ya, akhirnya malah dikembangkan ke bisnis. Betul, iya. Nah, dari situ kan kita ada pendampingan baik dari kelurahan, kecamatan, juga kebetulan kami ada pendampingan dari UPPKA yang didampingi dari Dinas BKKBN, DPPKB Kota maupun provinsi seperti itu. Tapi basically saya sebetulnya backgroundnya dulu manajer kafe dan marketing seperti itu. Awalnya manajer kafe bisa marketing dari satu kota ke kota lain ya, seperti itu backgroundnya. Tiba-tiba bisnis di herbal. Itu Itu gimana caranya nyari resep-resepnya, nyari formulanya gitu? Kebetulan waktu itu kan tanaman toga olahan yang kita dapatkan dapat dimudah, dan kita juga kebetulan sudah kerjasama dengan petani lokal maupun warga sekitar perumahan kami, yaitu diberdayakan yang punya lahan seperti itu. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu kita mulai ada pelatihan, pembinaan untuk olahan-olahan herbal seperti ini. Nah, di awal kami mencoba untuk
mengolah dengan cara otodidak. Jadi kita lihat dari YouTube atau Google seperti itu, kita trial terus sampai berpuluh-puluh kali gagal sampai akhirnya kita dapatkan standar resep yang sudah dipatenkan seperti itu. Berarti awalnya coba-coba Ya, terus betul. kayak lihat-lihat nonton-nonton di YouTube Ya, mana nih betul. kira-kiranya formulanya yang cocok gitu Iya, ya. iya. Yang pas. Tapi pada saat itu pas lomba itu bentuknya tim kah atau sendiri? Kalau lomba itu tim, tapi Tim. ambil produk unggulannya dari Rempah Sakti. Kita membawa nama lavender dari Lavender. komunitas Desa Wisma tersebut. Berarti produk pertama tuh apa dari Produk Rempah pertama Sakti? ini wedang rempah kemangi seperti ini. Wedang rempah Ya. kemangi berarti. Oh, ini produk pertama. Iya, betul. Wedang rempah kemangi itu sebetulnya itu warisan keluarga orang tua temurun dari nenek Berarti itu. resep Ya, betul, turun-temurun yang seperti rempah itu. kemangi ini. Ya, karena saya mencoba untuk memasarkan dan bisa diterima masyarakat, apalagi kaum milenial, saya mencoba mengolah untuk dibikin instan maupun celup untuk memudahkan proses penyajiannya juga kemasannya seperti itu. Berarti awalnya tuh memang godokan gitu ya, Iya, sampai seperti akhirnya berubah jadi instan. Iya, betul. Gitu. Dari awalnya yang wedang rempah kemangi ini yang memang Iya. resep dari turun temurun Iya, gitu ya, betul. resep dari nenek moyang, akhirnya mulai berkembang kemana lagi Iya. tuh setelah yang Kemudian saya berkembang ke teh bawang Dayak. Nah, Teh bawang bawang Dayak Dayak. saya lihat di pasaran kan kebanyakan yang celup ataupun Iya. rajangan langsung seduh. Saya lihat bawang Dayak belum ada pasaran yang di produk instan atau serbuk. Akhirnya kita coba trial yang ini produknya teh bawang Dayak instan, ternyata di masyarakat diterima juga. bisa diterima gitu ya. Awalnya bawang Dayak ini saya kasih nama teh bawang tiwei. Saya kan tes market Oh, di iya. luar Kalimantan. Ternyata banyak orang di luar Kalimantan, bahkan orang Kalimantan sendiri tuh nggak tahu. Banyak yang nggak tahu teh bawang tiwei itu apa, bentuknya seperti apa. Akhirnya saya ganti nama dengan teh bawang Dayak. Nah, dari situ langsung orang image-nya di kepala, oh Dayak berarti dari Kalimantan. Betul. Alhamdulillah setelah hanya merubah nama dari Tiwei ke Dayak, omset itu Langsung meningkat melejit. sampai 3 sampai 4 kali lipat seperti Wah, itu. luar biasa. Justru awalnya tiwai namanya, Ya, seperti teh itu. tiwai. Ya, teh bawang Teh tiwai. bawang tiwai. Karena teh bawang tiwai ini banyak nama dari berbagai daerah, kayak di Berau itu namanya teh bromot, kemudian ada yang bilang bawang sabrang. Jadi macam-macam nama tiap-tiap daerah lain-lain. Karena mungkin belum familiar juga Ya, nama betul, tiwai itu betul. ya. Terutama di luar kota di Jawa itu kan Betul, belum familiar. betul, Cuman betul. dengan berjalannya waktu sepertinya sekarang sudah mulai orang Jawa itu mengenal dan mengkonsumsi teh-teh bawang Dayak ini. Betul. Akhirnya gantilah namanya jadi teh bawang Dayak. Ya, Karena seperti itu. bawang Dayak udah pasti dari Ya, Kalimantan betul, gitu ya. Memang ya. sudah khas gitu ya, khas Iya, sini gitu. Betul. Nah, berarti teh-teh dari Mbak ini semuanya khas Kalimantan kah atau gimana? Ya, yang khas dari Kalimantan sih yang menonjol di teh bawang Dayak sama teh Bajaka, karena sejarahnya memang awalnya dari daerah Kalimantan. Dan sebetulnya kalau melihat ke belakang, teh bawang Dayak itu sebetulnya ditemukan di benua Eropa. Sebetulnya di benua Sebetulnya Eropa. di benua Eropa yang tumbuh di gunung tanah berhumus. Nah, ternyata setelah perkembangan zaman ternyata diketemukan di pedalaman hutan-hutan Kalimantan yang ditemukan oleh suku Dayak saat itu, yang dimanfaatkan untuk minuman kesehatan, bisa untuk obat juga seperti bisul atau koreng, itu bawang Dayak itu ditumbuk. Oh. Nah, akhirnya itu dioleskan. Salah satu Minyaknya khasiatnya ini karena itu mengeluarkan ternyata ya. minyakan itu. Nah, betul, tepungnya betul. itu bisa dioleskan untuk yang bisul seperti itu, bisa juga untuk sayur, bisa juga dibikin manisan, tergantung mengolahnya kita seperti itu. Oh, tapi budidaya bawang Dayak ini di Kalimantan ini cukup banyak. Alhamdulillah sekarang mulai banyak petani yang memanfaatkan dan membudidayakan bawang Dayak setelah tahu manfaatnya seperti ini. Dan kebetulan Rempah Sakti juga sudah banyak bekerja sama dengan petani lokal sekitar komplek. Berarti sudah bekerja sama dengan para Ya, petani lokal di betul. sini gitu ya, bukan hanya bisnis sendiri tapi bisa membantu Iya, betul, betul. yang lain juga Betul, gitu ya. ya. Berarti ini kan
yang teh bawang Dayak ini ternyata memang awalnya dari benua Eropa tadi ya. Ya, Berarti betul. Mbak ini selain memang memproduksi juga nyari tahu soal Ya, sejarahnya kita harus gitu tahu. ya. Kita punya produk, kita harus tahu sejarahnya, kita harus tahu Betul, manfaatnya, betul. seperti itu. Nanti kalau orang tanya jualan ini asalnya dari mana, Betul. manfaatnya apa, kita harus bisa menjelaskan seperti itu. Betul, harus bisa jawab juga ya. Berarti Betul. riset dulu dong, ini khasiatnya Ya, apa ya betul, kira-kira betul. Iya, gitu ya. iya. Berarti Mbak biasanya kalau riset tuh lewat apa? Ya, kita biasanya googling aja. Iya, sekarang Googling, saya kalau canggih ya. enggak ya melalui pelatihan atau pas ada training-training yang kita ikutin seperti itu. Betul, betul. Iya, memang sekarang kan sudah canggih ya. Ya, Apapun betul. kita bisa mendapatkan informasi dalam satu genggaman tangan aja Betul, gitu ya. betul. Tapi kalau kita mau Ya, sebetulnya, karena betul. kebanyakan di luar sana juga ya dengan akses dipermudah ini, tapi Iya. orang-orang masih kadang males gitu buat Iya, nyari tahu gitu. iya, Nah, itu yang betul. salah ya Mbak ya gitu. Iya. Nah, Mbak sendiri nih awalnya untuk packagingnya sendiri sudah seperti ini kah atau gimana Ya, awalnya? kita packagingnya langsung seperti ini. Saya bedakan, kenapa saya bikin dua varian antara cerup dan instan, karena seperti kita usia 30 atau 40 ke atas, kita kan harus mengurangi banyak gula. Ya. Nah, karena riskan, terutama yang kena diabetes atau yang nggak suka gula, bisa menggunakan yang teh celup seperti itu. Nah, untuk yang instan, sebetulnya saya membidik ke anak-anak kaula muda, generasi generasi milenial yang biasanya nggak suka jamu, karena sementara ini kan pada umumnya jamu identik dengan pahit. Betul. Nah, coba kita mix dengan beberapa rempah yang mengeluarkan aroma segar dengan rasa manis gula aren dan gula kristal seperti itu. Ditambah segarnya jeruk nipis yang kita tambahkan. Betul, betul. Seperti itu. Iya, betul. Berarti yang instan ini memang target pasarannya untuk para Gen Z Ya, lah ya. betul, Agar betul. mereka juga mengenal ada Ya. loh ini minuman-minuman herbal yang memang bersahabat di lidah Ya, gitu ya. betul. Karena betul kita tuh udah ke-trigger kalau jamu tuh pahit, jamu Iya, tuh tidak iya, bersahabat di iya. lidah dan sebagainya. Iya. Akhirnya Mbak Eva ini berinovasi Ya, lah gitu betul, ya, betul. agar bisa diterima oleh semua Kalangan, kalangan ya, betul, gitu ya. betul. Berarti ada berapa produk dari rempah sakti ini? Kita ada 13 produk semuanya. 13 Ya. produk. Dan dalam waktu dekat ini mungkin mulai tahun depan kita ada tambahan produk lagi, yaitu bonbon atau permen dengan rasa kayak permen bawang Dayak, kemudian permen rosella, bunga telang, seperti itu. Betul, betul. Jadi dalam pengembangan produk ini Rempah Sakti itu membranding one by one, satu persatu produk. Setelah kita branding produk A, lanjut B, jadi nggak semuanya dikeluarkan. Jadi ada perkembangan dan perubahan serta peningkatan Betul. produk itu sendiri. Step by Ya, step. betul, step by step. Betul, betul. Berarti nanti selanjutnya akan mengeluarkan produk permen. Ya, betul. Itu udah di-spill dan itu udah kayak baru denger aja udah menarik kan Nah, ya. betul. Kebetulan sertifikasi halalnya kami sudah punya, tinggal pengolahan produknya. Tinggal aja. actionnya Ya, tinggal aja actionnya, berarti. ya, seperti itu. Wah, luar biasa. Tapi saya penasaran juga ini kenapa dinamakan brandnya itu dinamakan Rempah Sakti. Awalnya mulainya gimana Iya, nih? betul. Kebetulan kan nenek moyang kita memanfaatkan rempah-rempah dari dulu untuk konsumsi apa ya, untuk meningkatkan stamina kita dengan menggunakan tanaman herbal ini untuk menghindari zat-zat kimia seperti itu. Betul. Nah, kenapa kita nggak coba mengembangkan kembali dan melestarikan kebiasaan nenek moyang kita? Sakti ini sebetulnya ya dengan adanya herbal ini kita minum, otomatis yang badan kita kurang sehat riang menjadi meningkat stamina-nya, kemudian lebih segar badannya. Ya kesaktian dari herbal itu sendiri. Di samping itu kebetulan anak saya namanya Sakti, jadi Nama anak juga betul. gitu ya. Selain memang filosofis, ya betul. tapi nama anak juga Ya, masuk gitu ya. seperti- Betul-betul. Namanya rempah-rempah kita ya, Iya. itu lebih bukan lebih, ya memang lebih aman Iya. untuk dikonsumsi setiap Iya. hari juga ketimbang memang obat-obat Iya. kimia seperti itu Betul. ya. Kayak ini produk yang jahe merah celup, di pasaran selama ini kan jahe
berbentuk bubuk instan. Tuh. Coba Mbak lihat di pasaran retail hampir semua instan. Nah, kemudian saya berinovasi, kenapa enggak saya bikin celup? Jarang kan ada jahe celup. Betul, Nah, betul. kemudian setelah coba ternyata di pasaran juga responnya cukup bagus seperti itu. Diterima akhirnya. Iya, Karena seperti memang itu. jarang juga ya ada jahe celup gitu ya. Ya, Tapi yang jarang. paling best seller tuh yang mana Mbak berarti? Yang paling best seller ya karena kita di Kalimantan yang paling banyak penjualan di bawang dayaknya sama Bawang teh dayak. bajakan seperti itu. Kemudian berlanjut ke teh daun salam karena saya lihat teh daun salam juga kan belum ada di pasaran. Sementara daun salam itu kan mudah sekali kita dapatkan Banyak di mana ya. juga ada. Nah, dari situ kita olah ternyata responnya cukup bagus. Betul. Nah, akhirnya kita kembangkan. Jadi alhamdulillah semua bahan-bahan baku ini kita kerjasama dengan masyarakat sekitar. Jadi misalnya dia mau jual setengah kilo, 1 kilo, tetap saya terima. Di samping saya membantu meningkatkan ekonomi mereka, mereka juga bisa memanfaatkan lahan-lahan di lingkungan perumahan mereka sendiri. Betul, seperti betul. itu. Jadi ada nilai plus dan feedbacknya untuk kita bersama. Iya, pasti gitu ya. Ini juga saya saya aja nggak kepikiran kok ada teh salam, ada teh kemangi. Ya, Mbak sendiri nih, ini gimana caranya mencari inspirasi akhirnya kayaknya ini Iya. cocok nih gitu Iya, kan. Itu betul. hal-hal yang memang anti mainstream ya, hal-hal Iya. yang jarang justru malah belum ada. Ya, karena kan di samping otodidak, karena saya senang membaca, saya senang mencari ilmu-ilmu baru, apa yang perlu kita dalami, apa yang perlu kita kembangkan dan kita promosikan keluar istilahnya ya, biar lebih familiar apa itu manfaat dari produk-produk herbal yang mudah didapat di lingkungan kita. Kayak daun salam, daun serai kan hampir tiap hari kita pakai untuk masak seperti itu. Betul. Nah, itu tadi kuncinya. Mbak Yafa ini memang senang baca. Karena senang baca ini, beliau ini jadi bisa menginovasikan ternyata hal-hal di sekitar kita yang sering kita anggap sepele, mungkin yang sering kita anggap untuk sekali pakai saja, ternyata memang kalau bisa diolah gitu ya, itu bisa khasiatnya bisa nambah-nambah lagi gitu ya. Karena selama ini kayak daun serai, salam mungkin dipakai masak sekali udah gitu ya. Karena kan ada juga orang punya resep rebus 7 daun salam dengan 3 gelas air, kemudian direbus sampai tinggal sisa 1 gelas. Kan kadang suka repot, nunggu waktu ini. Jadi kita sajikan lebih praktis lagi dan simple, tinggal tuang air panas, aduk. Kalau ingin seger tambahkan jeruk tipis, kalau ingin manis tambahkan gula sesuai selera. Seperti itu, jadi praktis. Sudah disediakan yang lebih praktis betul. mungkin. Karena nenek moyang zaman dulu gitu ya. Coba deh rebus daun salam 7 lembar gitu. Nah, Akhirnya 3 gelas dari gitu. dari nenek moyang turun-temurun seperti itu. Betul. Tapi kan anak-anak zaman sekarang sudah tidak lagi familiar dengan hal-hal itu ya. Iya, betul. Akhirnya dikenalkan lagi dengan yang lebih praktis. Iya. Karena dengan berkembangnya zaman makanan-makanan sekarang kayak junk food itu kan riskan untuk kesehatan kita. Betul. Karena yang namanya sakit diabetes, pengapuran, nggak nunggu tua, kadang anak-anak juga bisa terkena seperti itu, stroke, hipertensi. Ya, di samping itu kita minum herbal juga kita bisa menjaga konsumsi makanan dan minuman itu sendiri. Setuju sih, saya setuju. Mungkin dulu itu penyakit-penyakit para orang tua gitu ya, Mbak. Tapi sekarang justru yang seusia saya aja yang 20-an, bahkan sudah ada yang mengidap penyakit-penyakit orang tua itu gitu ya, dalam tanda kutip. Karena memang zaman sekarang konsumsi udah nggak bisa dikontrol lagi. Itu ya, makanan-makanan yang tidak sehat dan sebagainya. Gitu. Karena ada tetangga kami itu SD baru 8 tahun itu kena diabetes karena kebiasaan orang tuanya selalu memberikan kebebasan. Dia sering minum minuman botolan yang ada di pasaran itu kan gulanya banyak, kandungan sakarinnya itu yang bikin. Nah itu, dan sudah menjadi lifestyle zaman sekarang itu sudah menjadi pola hidup. Kayak nongkrong minum minuman yang seperti itu, yang boba dan sebagainya. Sebetulnya itu kan mengandung kandungan gula yang memang banyak ya. Dan sekarang juga banyak penyakit-penyakit baru akhirnya gitu ya. Padahal di sini juga ada gitu loh minuman-minuman yang khasiatnya justru banyak gitu ya. Jadi perlu diketahui juga untuk pemirsa
atau pendengar semua, untuk mendapatkan produk-produk rempah sakti ini sekarang mudah didapatkan di mana-mana, hampir di semua retail lokal dan di retail modern seperti Hypermart, Foodmart, Lotemart, Indomart, itu kita sudah masuk semua seperti itu. Sudah ada dan sudah ada dipermudah gitu ya. Kita masih akan ngobrol-ngobrol seru lagi. Ini pasti obrolan ini memang bermanfaat sekali gitu ya, khususnya untuk semua kalangan, tapi khususnya untuk para kaula muda gitu ya. Yuk kita mulai beralih ke minuman-minuman dan makanan-makanan yang memang sudah jelas khasiatnya gitu ya, Mbak, untuk meminimalisir penyakit-penyakit yang datang di usia muda juga gitu ya. Tapi setelah ini silakan diminum dulu, Mbak. Kita akan melaksanakan jeda pariwara terlebih dahulu. Kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Masih bersama dengan Mbak Yalfa. Dari kita sudah cukup ngobrol seru banget gitu ya soal produk-produk herbal ini gitu ya. Tapi saya penasaran, Mbak, ini produk-produk ini target pasarannya kan awalnya memang untuk semua kalangan gitu ya. Tapi pernah nggak sih Mbak ngirim paling jauh kemana gitu? Kita ngirim paling jauh ya ke Irian Jaya, Medan. Terus kalau daerah sana itu paling tinggi penjualan itu di Makassar. Kalau di Jawa itu paling tinggi di Surabaya sama Bandung. Di Surabaya dan Bandung gitu ya. Tapi paling produk ini tuh sudah sampai luar belum? Kebetulan kami pas tahun lalu ada kegiatan Trade Expo, yaitu pertemuan buyer-buyer seluruh dunia yang diadakan di Jakarta. Kebetulan saya binaan Bank Indonesia juga. Waktu itu saya masuk kelas ekspor. Nah, di sana saya ketemu buyer dari Nigeria. Waktu itu transaksi waktu itu transaksi teh bunga telang. Ini Mbak yang paling bawah. Yang ungu ini. Ya, yang ungu. Dia tertarik, kemudian dia juga mencoba rasanya. Waktu itu dia minta bahan bakunya. Justru itu. Minta bahan bakunya. Ya, karena dia ingin mencoba trial sendiri di negaranya seperti itu. Di Nigeria berarti. Ya, betul. Oh, luar biasa sudah sampai sana. Ya, kebetulan ini yang lagi pesan yaitu dari Australia itu daun salam, kemudian dari Malaysia juga ini produk-produk yang sudah kemasan ini. Kita tinggal tunggu selangkah lagi nunggu sertifikasi BP POM-nya, Mbak, karena kita harus ada nilai nutrisi dan nilai gizinya, itu harus lengkap. Jadi kita bisa menyampaikan di sini pesan untuk manfaatnya. Kalau belum ada kita nggak boleh. Betul. Berarti lagi on proses lah ya, on proses. Mudah-mudahan tahun depan sudah. Insya Allah tahun depan sudah sampai ke luar sana gitu ya. Target kami selanjutnya. Betul. Memang harus seperti itu ya, harus berkembang terus dan terus gitu ya. Tapi berarti produksinya masih di rumah? Ya, produksi masih di rumah sementara ini. Tapi kita ruang terpisah, Mbak, ada ruang produksi sendiri. Ada ruang khususnya. Biasa dibantu oleh siapa nih? Kebetulan kami ada karyawan tiga orang. Karyawan tetap berarti? Ya, karyawan tetap. Luar biasa. Untuk produksinya sekali setiap hari atau? Kita produksi tiap Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu kita libur. Tiap Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur berarti ya. Berarti kayak dijadwal gitu dong, Senin kita produksi teh ini betul, gitu ya. Seperti itu. Misalnya minggu ini kita produksi untuk teh celup, minggu kedua produksi untuk teh instan, minggu ketiga mulai pengemasan. Betul. Tentu ini ada teknik-teknik dan ada mesin-mesin khususnya. Ya, alhamdulillah kami sangat berterima kasih sekali ke semua dinas terkait seperti dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Industri, kemudian juga dari Badan Riset Industri dan Teknologi seperti Baristan, juga dari Bank Indonesia, kemudian dari DBPKB, BKKBN Kota dan Provinsi Samarinda, Kalimantan Timur. Kami mendapatkan beberapa bantuan alat-alat mesin produksi dan itu memudahkan kami memprosesnya. Misalnya kayak mesin rajang sama mesin pengaduk instan kristalisasi itu kami dapat dari Baristan. Yang biasa kita rajang 50 kilo itu dari pagi sampai sore, ya
kita pakai mesin rajang itu nggak sampai setengah jam sudah selesai. Sudah lebih efektif dan efisien ya. Kayak mesin kristalisasi biasa kita 6 jam, 5 sampai 6 jam, itu cukup 2 jam aja seperti itu. Betul. Kemudian untuk proses pengovenan kami juga dapat bantuan dari Indako Provinsi. Kemudian untuk mesin press itu continuous bench seller itu kami dapatkan dari DPPKB, BKKBN Kota seperti itu. Jadi sangat bersyukurlah, berterima kasih dari dinas banyak yang mensupport kegiatan kami. Jadi lebih mudah, lebih efisien juga. Mungkin yang dulunya kalau manual pasti memakan waktu yang lama gitu ya. Betul. Dan itu juga produksinya jadi apa ya? Jadi terbatas. Karena tenaga manusia gitu ya. Betul. Makanya dengan banyaknya bantuan dari beberapa dinas itu mempermudah kami menghemat waktu, tenaga seperti itu. Juga meningkatkan produktivitas yang biasanya misalnya 1 kilo bisa menjadi 5 kilo misalnya. Betul. Bisa sampai 3 sampai 5 kali lipat seperti itu. Betul. Nih Mbak, kalau para pemirsa di luar sana mau beli produk-produk dari Rempah Sakti ini bisa dibeli di mana aja nih Mbak? Kita sudah ada di retail seperti Hypermart, Foodmart, Lotte-Mart, ada di 40 toko Indomaret. Kemudian untuk retail lokal kita sudah ada di Planet Swalayan, Yugo, Joymart, kemudian Mega Swalayan, Arjuna, Auto, seperti oleh-oleh Samarinda kayak di Amplang Karya Bahari, Amplang Najwa, dan lainnya. Kalau di hampir online, semua retail lokal kita sudah masuk semua. Hampir semua retail lokal yang sudah tersebar di Samarinda ini sudah ada gitu ya. Yang terbaru ada di Hayu Bakery, yaitu Bandar Samarinda, ada di Jalan Juanda, itu yang terbaru. Kita bisa ngobrol di situ, ada coffee shopnya, ada restonya, seperti itu. Ada tokonya nggak di? Kebetulan toko kami masih di rumah. Tokonya bisa ada online, di rumah. bisa offline ya. Kalau online bisa beli di mana nih? Instagram, Facebook? Bisa di IG Rempah Sakti _.id atau bisa lewat WA bisnis juga bisa di nomor 0812 5800 9248. Kalau untuk di Shopee sudah tersedia belum? Di Shopee kita sudah, kebetulan kita UKM kerjasama dengan SMK Negeri 1, jadi mereka yang memasarkan, jadi ada feedbacknya seperti itu. Shopee-nya apa berarti? Nama Shopee-nya? Saya lupa nama Shopee-nya. Nanti dicantumkan di bawah ini gitu ya. Jadi kalau para pemirsa penasaran ingin mengkonsumsi produk-produk dari Rempah Sakti ini, sudah bisa dibeli di semua retail dan swalayan yang ada di seluruh Samarinda ini. Kalau di luar Samarinda sudah ada cabangnya. Kalau di luar Samarinda belum ada, cuma kita ada reseller aja. Ada reseller juga. Jadi memang sudah bisa dibeli. Dan untuk teman-teman yang di luar Samarinda bisa order aja lewat Instagramnya atau bisa lewat WA-nya nanti yang sudah disebutkan oleh Mbak Yafa tadi, juga nanti ada di Shopee-nya gitu. Jadi sudah teman-teman di luar sana di seluruh Indonesia bisa order gitu ya. Jadi langsung aja check out gitu ya produk-produk dari Rempah Sakti ini. Mbak, terakhir nih closing statement, ada nggak tips dan trik berbisnis khususnya di Samarinda ini untuk para pemirsa ngopi di luar sana? Jadi untuk berbisnis ini jangan takut gagal. Misalnya sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, terus melempem dan nggak mau mencoba. Biasanya pada umumnya orang kalau 1-2 kali itu sudah nggak mau jalan lagi. Jadi kita nggak apa-apa nyontoh produk orang, tapi kita trial. Jadi kita tahu ciri khas produk kita ini apa. Kayak saya sendiri tuh trial berkali-kali, mungkin ada sampai puluhan kali. Rugi nggak apa-apa, karena itu merupakan suatu proses menuju kesuksesan. Misalnya kayak dulu saya bikin Mbak, yang instan. Trial itu gosong, terus kalau gosong buang. Akhirnya setelah kita menemukan standar resep yang pas, kita patenkan, akhirnya ke sana pun kita untuk bikin produk yang lainnya juga akan lancar seperti itu. Ya. Jadi jangan pernah takut gagal, tetap mencoba, maka kita akan menemukan kesuksesan yang maksimal yang kita harapkan seperti itu. Tetap semangat. Iya.
jangan takut gagal karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda gitu ya. betul. Coba aja dulu, jangan takut gitu ya Mbak ya. Mbak, terima kasih banyak sudah mau mampir ke podcast Inside Kaltim ini gitu sama-sama ya. Mbak Intan, Terima kasih banyak, sukses selalu, semoga Amin. Allah permudah segalanya. Amin ya Allah ya. Amin. Terima kasih juga untuk para pemirsa setia ngopi. Jangan lupa terus saksikan ngopi setiap hari Sabtu jam 4 pagi dan jam 10 pagi, jam 10 pagi dan jam 4 sore. Terima kasih, tetap like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.